Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang berkaitan dengan pengendalian risiko. Di mana kemarin kita sudah bahas pengendalian risiko untuk tahap pertama, bahwa ketika perusahaan menghadapi risiko di sana itu dilakukan dengan pertama mengidentifikasikan, kemudian tahap yang kedua adalah melakukan pengukuran. Nah, tahap yang ketiga di sini adalah melakukan pengendalian. Jadi setelah kita ukur di sana dengan tujuan untuk mengetahui seberapa tingkat kerugian yang akan dihadapi perusahaan, tahap berikutnya di sana adalah melakukan pengidentifikasian. Nah, pengidentifikasian itu nanti ujung-ujungnya di sana dari pengukuran adalah melakukan pengendalian. Sementara pengendalian itu bisa dilakukan dengan dua cara, di mana pengendalian risiko dilakukan dengan pengendalian risiko atau risk control, dan pengendalian risiko bisa dilakukan dengan risk financing, di mana pengendalian risiko secara yang dikatakan di sini pengendalian risiko murni itu adalah pengendalian risiko yang dilakukan dengan tindakan. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah yang membedakan antara risk controlling and risk financing itu adalah ketika perusahaan berusaha mengendalikan berbagai macam kerugiannya tapi dengan jalan melakukan tindakan. Nah, apa tindakan-tindakan yang bisa dilakukan perusahaan di sana? Yang pertama adalah menghindari risiko. Kemudian yang kedua dengan mengendalikan kerugian, yang ketiga dengan melakukan pemisahan, kemudian yang keempat dengan melakukan kombinasi, dan yang kelima dengan melakukan pemindahan risiko. Nah, itu nanti akan Bu Eni jelaskan satu persatu cara ketika perusahaan melakukan tindakan berkaitan dengan pengendalian risiko. Nah, sebelum kita masuk ke sana, tapi kita juga harus tahu bahwa risiko itu cara pengendaliannya tidak hanya dengan tindakan, tapi bisa juga dan memang akan lebih baik hasilnya ketika pengendalian itu juga dilakukan dengan risk financing, yaitu pembiayaan risiko. Di mana di sana pembiayaan risiko itu dilakukan dengan pemindahan risiko melalui pembelian asuransi ataupun dengan menanggung risiko itu sendiri. Nah, di sini kalau kita lihat apakah di sana itu harus berdiri sendiri-sendiri antara tindakan untuk mengendalikan risiko dan membiayai risiko. Nah, di sana itu merupakan satu kesatuan. Jadi semakin baik hasilnya ketika dua alat tersebut dilakukan dengan kombinasi. Nah, kemudian cara mengendalikan risiko itu bagaimana? Tadi di sana ada beberapa hal. Nah, di sana itu yang pertama yang bisa kita lakukan adalah menghindari harta. Artinya ketika perusahaan di sana itu berhadapan dengan harta atau aset, ya, kalau istilahnya di perusahaan itu kan aset, ada aset tetap, ada aset tidak tetap. Nah, aset-aset tetap itu yang harus kita kendalikan, artinya tidak kemudian ketika ada aset tidak kita pelihara, tidak kita rawat, dan tidak pernah kita bangunan tidak direnovasi, peralatan tidak diservis, perlengkapan tidak segera diganti ketika masa pakainya sudah habis atau sudah aus. Nah, seperti itu yang dikatakan di sini bahwa perusahaan itu harus bisa mengendalikan. Nah, salah satu hal cara mengendalikan atau menghindari di sini itu adalah kita harus bisa melakukan apa yang dikatakan di sana. Tindakan itu adalah tindakan, artinya aset itu jangan sampai kita kelola secara utuh. Sekarang kalau kita lihat banyak sekali perusahaan yang melakukan tindakan-tindakan tidak dilakukan sendiri. Contohnya apa? Bekerja sama dengan outsourcing. Nah, itu salah satu hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan, sehingga perawatan perusahaan tidak dilakukan sendiri. Kalau dilakukan sendiri mungkin akan lebih besar biaya yang dikeluarkan, karena peralatan yang ada tidak dimiliki untuk melakukan perawatan. Tapi beda halnya ketika kita bekerja sama dengan perusahaan lain atau outsourcing. Nah, di sanalah nanti kita akan tahu bahwa memang perusahaan tersebut bisa menyediakan fasilitas layanan, di mana layanannya di sana adalah layanan untuk merawat bangunan. Misalnya bangunan itu berada di kota besar, otomatis karena tinggi biasanya menggunakan lebih banyak kaca
untuk penyinaran, untuk penerangan. Karena kalau menggunakan semuanya serba listrik, berarti perusahaan tersebut akan melakukan tindakan yang dikatakan di sana sebagai inefisiensi. Nah, inefisiensi itu bisa dilakukan atau bisa dikurangi. Salah satunya di sana pengurangannya itu adalah dengan mengganti struktur bangunan. Jadi tembok tapi diganti kaca, sehingga penggunaan listrik itu bisa ditekan. Nah, di sana ketika kaca digunakan sebagai pembatas dinding, tidak kemudian batu bata dan lain sebagainya, otomatis kaca itu harus selalu dirawat biar selalu terlihat bersih. Nah, perawatan kaca yang terlihat bersih tadi ketika kita harus lakukan sendiri, berarti perusahaan harus memiliki berbagai macam perlengkapan, peralatan untuk membersihkan kaca dari lantai ke-1 hingga lantai tertinggi. Misalnya gedung itu lantai 30, berarti dari lantai 1 sampai 30. Padahal bangunan tersebut memiliki sisi utara, selatan, kemudian barat dan timur. Berapa biaya yang dikeluarkan? Kita hitung. Kemudian kalau kita outsourcing, kita bekerja sama dengan perusahaan lain, berapa dihitung. Nah, di sana ternyata kalau memang secara realistik ditemui bahwa biaya yang dikeluarkan ketika bekerja sama dengan perusahaan lain lebih murah, ya sudah kita menggunakan jasa daripada outsourcing tadi. Jadi tidak kita rawat sendiri. Nah, itu yang dikatakan di sana menghindari. Atau kita menghindari itu juga sekaligus mengendalikan kerugian. Kenapa? Karena ketika kita nanti melakukan sendiri, sementara di sana orangnya tidak profesional, mau nggak mau juga berhadapan dengan risiko yang naik atau membersihkan kaca dari satu lantai ke lantai berikutnya nanti ketika sampai pada ketinggian tertentu, ketika itu bukan seorang profesional, bukan seorang Spiderman dalam tanda kutip, bisa jadi terpeleset, terpelanting. Nah, sehingga di sana dibutuhkan keahlian orang-orang yang bisa memanjat di dinding dengan ketinggian tinggi, di mana ketinggian tinggi itu nanti bisa diatasi oleh orang-orang yang hobi dengan ketinggian. Nah, itu yang dikatakan di sini kita mengendalikan kerugian. Atau kita pisahkan sekalian di sana. Dipisahkan. Yang dipisahkan apa? Bahwa aset itu ketika di sana itu memang bukan aset kita, berarti nanti hak sepenuhnya di sana untuk merawat dan seterusnya adalah dari si pemilik aset, sehingga kita hanya menggunakan saja. Sama halnya misalnya daripada perusahaan merawat tanaman-tanaman pada dibutuhkan untuk estetik, untuk keindahan ruangan, sehingga yang dilakukan di sana adalah ruangan-ruangan tersebut tetap diberi tanaman hidup, bukan tanaman plastik, tetapi kita tidak perlu menanam, tapi juga dengan outsourcing lagi, dengan sewa, nyewa tanaman-tanaman. Nah, nyewa tanaman-tanaman itulah yang dikatakan salah satu tindakan pemisahan di sini, sehingga perusahaan bisa fokus, tidak perlu di sana mikirkan tanaman, tidak perlu di sana ada tenaga ahli yang khusus ngurusi tanaman. Kemudian bisa juga di sana dengan melakukan kombinasi. Apa yang dikombinasikan? Yang dikombinasikan di sana itu adalah 4 hal tadi, yaitu menghindari risiko, mengendalikan risiko, melakukan pemisahan. Tiga-tiganya tadi digabungkan. Nah, cara ketiganya tadi itulah yang dikatakan di sini sebagai kombinasi. Atau yang terakhir dipindahkan sekalian. Nah, pemindahan risiko ini biasanya adalah mungkin dengan jalan misalnya perusahaan gudangnya di sana itu ketika musim hujan biasanya kena aliran sungai, dalam arti luapan air sungai, karena gudangnya terletak di pinggir bantaran sungai misalnya. Walaupun tanah tersebut tanah resmi, tapi kan ada tanah-tanah yang memang di sana itu letaknya di bantaran sungai. Nah, untuk menghindari gerusan air, akhirnya perusahaan harus punya tempat yang lebih strategis, di mana tempat strategis itu nanti bisa untuk menyimpan produk bahan mentahnya, setengah jadi maupun produk jadinya di tempat yang lebih layak. Semua produk rata-rata ketika kena air pasti akan rusak. Nah, tingkat kerusakan itu bisa diminimalisir dengan dipindahkan ke tempat yang lebih kering, dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi, dipindahkan ke tempat di mana tempat itu suhunya sesuai dengan suhu produk yang dihasilkan. Nah, itu yang dikatakan di sana sebagai pengendalian risiko dengan melakukan tindakan. Jadi perusahaan tidak langsung mengeluarkan biaya, tapi dengan tindakan terlebih dahulu. Kemudian
tindakan tadi apakah kemudian nanti juga akan membawa sepenuhnya akan bisa menguntungkan perusahaan. Nah, disitulah yang harus kita ketahui. Ketika pengendalian dilakukan, itu nanti tujuan utamanya adalah merendahkan kemungkinan atau kans untuk terjadinya kerugian. Jadi di sana itu tingkat kerugian itu bisa dikurangi. Kemudian bisa juga dikurangi tingkat keparahannya jika memang nanti di sana terjadi keparahan dalam melakukan proses produksi di perusahaan, di mana tingkat kerugiannya nanti tidak sebesar ketika tidak kita pindahkan misalnya. Jadi misalnya nyimpan produk tersebut, telur tersebut di ruangan yang lembab, otomatis telur tersebut cepat busuk. Nah, akhirnya dibuatkan ruang yang lebih kering. Nah, ketika ruangannya lembab, telur menjadi busuk itu lebih cepat. Tapi ketika dikasihkan di ruangan yang lebih kering, telur itu tidak akan lebih cepat busuk. Nah, itu bisa dihitung. Telur yang ada di ruangan itu berapa biji, ketika busuk semua kita kalikan harga per telur. Harga per telur misalnya 1.500 kali ada 1.000. Berarti di sana ada uang yang diinvestasikan 1.500 kali 1.000 butir telur tadi. Nah, itu yang harus kita ketahui juga di sana. Artinya bahwa bukan hal yang sepele memilih tempat untuk menyimpan produk. Kemudian itu juga bisa mengurangi tingkat keparahan yang akan dialami oleh perusahaan. Sehingga keparahan-keparahan tadi nantinya itu bisa dikendalikan, akhirnya tingkat kerugian bisa dikurangi atau diminimalisir. Nah, di sini gimana cara kita mengurangi tingkat kerugian tadi? Nah, cara mengurangi tingkat kerugian tadi karena tindakan yang kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan minimization program, yang kedua dengan melakukan salvage program. Apa itu minimization program? Minimization program itu dengan melakukan tindakan preventif. Jadi misalnya ketika kebakaran itu bisa menimpa siapapun, perusahaan di bidang jasa, perdagangan atau manufaktur punya kans kebakaran, berarti yang harus dilakukan adalah perusahaan di sana menyiapkan infrastruktur jika nanti sampai terjadi kebakaran. Nah, sehingga yang dilakukan di sana itu adalah memiliki alat pemadam kebakaran di ruang-ruangan yang di sana itu rentan terhadap api, rentan terhadap kebakaran, sudah disiapkan alatnya. Itu yang dikatakan di sana sebagai minimization program, atau membuat hidran-hidran yang ada di depan pabrik-pabrik. Karena apa? Ketika pabrik nanti tersulut oleh api dan terbakar, hidran sudah ada. Jadi tidak kemudian harus menunggu tim pemadam kebakaran. Dari hidran yang ada, kita sudah menyiapkan selang untuk memadamkan kebakaran dengan kapasitas debit air yang ada di hidran tersebut. Nah, kalau sudah nanti sambil menunggu tim pemadam kebakaran, minimal di sana api sudah mulai proses dipadamkan. Kemudian tindakan yang kedua yaitu dengan salvage program. Kalau minimization program itu tindakan yang disiapkan sebelum terjadi kebakaran. Tapi nggak ada perusahaan yang berharap terbakar, tuh tidak ada, kecuali memang di sana ada modus, ada sesuatu yang direncanakan. Tapi kalau secara alaminya, secara proseduralnya pasti nggak ada, walaupun dengan kebakaran kadang ada yang mendapat keuntungan. Tetapi rata-rata perusahaan pasti berharap di sana tidak akan terjadi kebakaran di perusahaannya. Kalau salvage program itu tindakan yang dilakukan ketika kerugian itu telah terjadi. Contohnya misalnya perusahaan itu adalah perusahaan transportasi kapal laut, mengangkut barang-barang. Nah, ketika mengangkut barang-barang bukan tidak akan ada resiko ketika nanti tenggelam, kapal rusak dan lain sebagainya. Nah, ketika terjadi kapal tenggelam berarti nanti barang-barang yang masih ada di sana diambil untuk diselamatkan, walaupun mungkin tingkat penyelamatannya tidak bisa 100%. Tetapi di sana ada barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Nah, penyelamatan barang-barang atau aset perusahaan jika terjadi musibah itulah yang dikatakan di sini sebagai salvage program.
Nah, di sini tekniknya gimana? Teknik untuk melakukan minimization program and salvage program tadi. Nah, teknik yang digunakan yang pertama adalah dengan menggunakan pendekatan engineering. Di mana di sana pendekatan engineering itu dilakukan dengan melihat fisiknya. Jadi fisiknya barang tersebut atau aset tersebut yang tenggelam itu bagaimana, apakah memang masih layak untuk diselamatkan. Jika di sana sudah hancur lebur ya sudah, tidak usah kita selamatkan kapal laut tersebut. Tapi di sana jika terjadi kebocoran akhirnya kapal tersebut tenggelam, tapi tenggelamnya di sana kerusakannya 75% dan dihitung ongkos untuk mengangkutnya di sana itu masih lebih menguntungkan daripada kehilangan kapal 100%, berarti harus melakukan salvage program. Nah, itu yang dikatakan di sana sebagai pendekatan engineering. Secara fisiknya, secara mekanismenya, secara mekanisnya gimana? Atau mungkin di pabrik tersebut kabel-kabelnya memang harus selalu rutin diganti. Jadi tidak kemudian ketika terjadi arus pendek baru diganti. Nah, itu yang dikatakan di sana sebagai pendekatan yang sifatnya engineering. Sementara pendekatan yang sifatnya human relation, yaitu yang diperbaiki di sana bukan asetnya tetapi sumber daya manusianya. Sehingga yang dilihat di sana adalah menyiapkan alat-alat agar sumber daya manusianya itu tidak mengalami kecelakaan. Misalnya disediakannya fasilitas K3. Ketika bekerja standarnya pegawai bangunan atau tukang bangunan itu menggunakan sepatu boot, menggunakan helm. Selain menggunakan pakaian kerja seperti di mana pakaian itu nanti tidak mudah terlengket debu dan seterusnya. Tapi yang pasti di sana kepala itu selalu dilindungi dengan helm, kaki dilindungi dengan sepatu boot. Tujuannya apa? Ketika nanti menginjak barang-barang tajam, kaki tidak langsung terkena jak paku, menginjak lain sebagainya, seperti itu. Sama juga ketika sedang mengerjakan pengerjaan bangunan, kepalanya nanti tidak kemudian terluka karena adanya barang-barang yang jatuh dari ketinggian di atasnya. Contohnya misalnya baru mengerjakan bangunan di tahap kedua, tapi ada teman yang lainnya di lantai kedua. Nah, orang-orang yang ada di lantai pertama di sana itu harus waspada. Waspadanya apa? Waspadanya jika nanti ada barang jatuh dari atas, entah di sana sedang ditinggikan, berarti kemungkinan blokonnya atau batu batanya bisa jatuh, atau mungkin di sana pukul besinya bisa jatuh dan lain sebagainya. Nah, kalau langsung mengenai kepala ketika tidak menggunakan pelindung, nanti akan ada kebocoran kepala atau rusak, ya yang nanggung perusahaan. Makanya biar tingkat kerugian bisa ditekan, lebih baik memberikan fasilitas K3K. Nah, ini yang dikatakan sebagai pendekatan human relation. Selain pendekatan engineering ketika kita melakukan pengendalian risiko secara langsung tadi. Begitu? Silahkan kalau nanti ada bisa didiskusikan, di mana diskusinya nanti bisa dilanjutkan di grup. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.